Haleluya, haleluya. Selamat sore Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dimanapun saat ini Anda berada. Kembali pada sore hari ini berjumpa dengan saya, Pastor Cornelius Rahtomojati, di dalam program kesaksian dan firman Tuhan. Dan di sore hari ini kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa dan pemberitaan firman Tuhan oleh hambanya Pastor Samuel Repi, yang saya yakin kesaksian hambanya ini akan memberkati bagi setiap kita yang mendengarkan, yang menyaksikan pada sore hari ini. Dan kita akan diberkati dan dikuatkan melalui kesaksian hambanya pada sore hari ini. Untuk itu saya akan mengundang hambanya untuk masuk ke ruang live streaming pada saat ini. Salam hambanya, selamat sore. Shalom, Apa selamat kabar sore. sore ini, Sehat, bagaimana? puji Tuhan. Puji Tuhan ya, luar biasa Ya, bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, amin. saya yakin sebentar ya, hambanya sampaikan itu akan memberkati bagi setiap pemirsa semua. Untuk itu sebelum kita memulai acara kita lebih lanjut, saya akan buka dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan buat anugerah-Mu pada saat ini Tuhan. Saat ini kami masih ada sebagaimana kami ada karena kebaikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat sore hari ini Bapa, kami ingin mendengarkan kesaksian dari hamba-Mu Pastor Samuel Y. Repi ya Tuhan. Bagaimana Tuhan melawat menjamah kehidupan hamba-Mu ini dan mengubahkan kehidupan hamba-Mu ini sehingga hamba-Mu ini Engkau pakai sebagai alat di tangan-Mu ya Tuhan. Untuk itu Bapa, biarlah Engkau berkati acara kami pada sore hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam penyertaan Tuhan. Segala gangguan apapun itu, entah Amin. itu gangguan jaringan, kami patahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yes. Dan Kau memberikan kelancaran, Kau berikan keamanan, dan Kau memberikan berkat-Mu atas setiap kami melalui kesaksian pada sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya demi nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, saya persilahkan hambanya untuk menyampaikan kesaksian dan firman Tuhan yang sebentar akan memberkati setiap kita semua. Ruang dan waktu saya persilahkan hambanya. Silakan. Baik, Shalom. Selamat sore, puji Tuhan. Ada kesempatan saya bisa berbagi buat saudara-saudara seiman yang mendengarkan live streaming ini. Pertama-tama kita mengucap syukur sampai sekarang sudah hampir 9 bulan masa pandemi. Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Kalau tidak ya Bapak Ibu, teman-teman semua nggak ada bisa mendengarkan live streaming sore hari ini. Tapi lebih dari itu, saya akan bawa kita lebih jauh lagi mengucap syukur bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah untuk melayani Tuhan. Kita tidak tahu sampai kapan kita hidup, tapi waktu dipanggil Tuhan, ya, waktu selesai hidup kita di muka bumi, kita sudah jadi berkat. Nah, sore hari ini saya mau jadi berkat buat Bapak Ibu semua, buat teman-teman, saudara-saudara sekalian, mau jadi berkat buat kita semua, berbagi sedikit mengenai hidup. Tadi kalau disampaikan oleh Pastor Cornelius bilang ada kesaksian. Baik, saya akan mulai dengan kesaksian sebelum saya akan share sedikit mengenai kebenaran firman Tuhan. Kalau kembali lagi saya akan perkenalkan nama saya, kalau tadi dibilang ada Y-nya, Samuel Y. Repi. Lengkapnya Samuel Julianus Repi. Saya adalah cucu dari salah satu pendiri sinode gereja tertua di Indonesia. Ya, saya tidak bisa menyebutkan sinode itu, tapi sebagai seorang cucu, kalau ditanya, saya punya papa seorang hamba Tuhan. Dia pendeta, dia gembala. Saya punya opa, pionir itu adalah dia adalah penginjil, dia gembala. Dia yang memang menyebarkan kabar baik. Tapi kalau ditanya kepada saya, Sam, lu mau jadi hamba Tuhan? Lu mau jadi pendeta? Dengan telak
1000% saya akan jawab, saya tidak pernah mau jadi hamba Tuhan. Saya tidak pernah mau jadi pendeta. Saya lebih suka jadi pendekar daripada jadi pendeta. Kenapa? Karena saya tahu hidup hamba Tuhan itu bagaimana. Lebih baik saya berusaha, saya bekerja, supaya saya bisa menjadi berkat untuk siapapun, bukan hanya untuk hamba-hamba Tuhan, tapi untuk siapapun. Ya, usia sekarang saya 44. Saya dipanggil untuk melayani Tuhan dari usia 16 tahun. Saya responi panggilan Tuhan tahun 2014, 2015. Jadi baru sekitar 5 tahun mau 6 tahun inilah saya, ada di dalam bendang Tuhan. Jadi usia sekitar 38, 39 saya baru responi panggilan Tuhan. Kalau bangsa Israel dia dibawa oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir mau menuju tanah Kanaan, berapa tahun Bapak Ibu, teman-teman semua? 40 tahun. Kalau diukur dari tanah Mesir ke nyebrang ke Kanaan dengan jalan kaki, paling lama, paling top ya, kalau jalan santai, itu 1,5 bulan sampai 2 bulan, ya, dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Nggak pendek sebenarnya jaraknya itu pendek, nggak lama. Tapi kenapa kok mereka bisa 40 tahun muter-muter di padang gurun? Kenapa? Karena banyak dosa yang dibuat, tidak mau dengar-dengaran, tidak mau taat. Nah, begitulah saya. Kalau bangsa Israel 40 tahun, saya 24 tahun, sekitar 24 tahun saya muter-muter di padang gurun. Wow, saya bilang kalau saya menerima panggilan dan saya responi panggilan itu dari usia saya 16 tahun, ya saya mungkin hidup tidak seperti ini. Saya sudah bisa jadi berkat lebih jauh lagi. Tapi saya bilang, saya terima panggilan Tuhan dan saya responi panggilan Tuhan. Apapun itu, belum ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Teman saya di Surabaya bilang begini, some people start their life over 40. Sebagian orang memulai hidupnya di atas usia 40 tahun. Wah, saya berpikir, wah itulah saya. Ya, sedikit banyak itu ada di saya. Saya memulai hidup saya di atas 40 tahun. Hidup di dalam Tuhan. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Saya anak hamba Tuhan, saya seorang cucu dari hamba Tuhan, tapi hidup saya kalau boleh dibilang ya tidak saya tidak membanggakan kisah masa lalu. Tapi karena di sini wadahnya untuk menyaksikan kesaksian hidup, ya saya akan saksikan. Saya memang tidak pernah main narkoba. Saya tidak jatuh di wanita, puji Tuhan. Saya tidak, apa ya, saya tidak ada mabuk-mabukan, saya tidak berjudi, apapun itu. Tapi justru saya jatuh di Allah yang nomor 2, ya, yaitu uang. Saya jatuh di keuangan. Kenapa saya bilang dia Allah nomor 2? Karena hanya uang yang bisa menyamai Tuhan. Mamon bisa menyamai Tuhan dan saya jatuh di situ. Saya lebih pilih mamon daripada saya pilih Tuhan. Sampai saya memang cinta sekali dengan uang, saya harus bayar itu 2 kali masuk penjara. Ya, kalau keledai, dia jatuh di satu lubang, kata firman Tuhan bilang, waktu ada lubang yang kedua, dia tidak akan lewati lubang itu, tidak akan lewati lubang yang sama. Dia akan muter atau dia akan minggir supaya dia tidak jatuh di lubang yang sama. Tapi saya lebih bodoh. Karena binatang yang bodoh di Alkitab dibilang adalah keledai. Saya lebih bodoh dari keledai. Dan itu jatuh. Bahkan jatuh bukan 2 kali, bukan 3 kali, berkali-kali. Ya.
Malu saya sama diri saya sendiri, malu saya sama Tuhan. Tapi disitulah proses demi proses. Sekali lagi saya mau sampaikan buat orang-orang yang sudah mengetahui, eee, statement ini, Tuhan tidak cinta hasil, tapi Tuhan lebih cinta proses. Terima kasih sama Tuhan kalau kita ada di dalam proses. Kenapa? Karena Tuhan bisa lihat karakter, dan karakter itulah yang memang membentuk saya, yang membawa saya sampai detik ini. Kalau mau dibilang saya hidup di dalam dunia yang, ya glamor, boleh dibilang bicara glamor ya glamor. Saya pernah bekerja. Waktu saya berkarir, sebenarnya Tuhan sudah bilang, bukan tempatmu di usaha, di dunia marketplace. Tapi saya bilang, "Ah enggak, saya tidak percaya sama Tuhan." Saya tetap berkarir, tapi Tuhan izinkan saya berkarir, saya bekerja, saya berkarir. 2 tahun naik, terjun bebas. Saya masih belum ngerti, saya berkarir lagi, masuk lagi ke 3 tahun, terjun bebas. Sampai berapa berapa perusahaan, 2 3 tahun saya nggak bisa berhasil, akhirnya sekitar tahun 2010 ya, setelah saya lepas dari Hotel Prodeo ya, saya punya TKP di Tasik, Hotel Prodeo yaitu penjara. Sekitar tahun 2010, masuk 2011 saya, eee, berusaha, saya bangun satu usaha ya, saya bangun usaha yaitu peternakan lele. Teman-teman bayangin dari, pekerja, saya turun sebagai peternak lele. Tapi herannya, eee, itu jadi, peternakan itu jadi, jalan. Saya cuman berpikir kalau di atas 3 tahun berarti ini jadi. Saya sampai sampai masuk 4 tahun, wah berarti saya berpikir begini, Tuhan panggil saya sebagai pengusaha. Kenapa? Karena memang usaha saya berhasil. Ya, saya bangun di Jakarta loh, bukan di luar kota. Di Jakarta saya bangun kolam. Saya bangun, ada kolam-kolam lele, ada sekitar saya kelola sekitar 30-an lebih kolam, dan itu bisa jadi. Tapi kalau Bapak Ibu, teman-teman semua tahu, tahun 2014 lalu, itu Jakarta banjir. Jakarta banjir. Saya calon panen 2 ton. Saya calon panen lele waktu itu 2 ton. Ya, saya sudah berharap-harap bisa panen. Dan saat itu serangan fajar, banjir. Saya sudah mikir, ah jangan sampai nanti kejadian 2007, 2008 yang pernah banjir Jakarta akan terulang lagi. Ya, jadi saya pakai jaring di kolam saya dan memang saya sudah tinggiin lah sekitar 1 jengkal. Supaya memang waktu banjir naik, saya tinggal ambil jaring itu 4 sudut, saya ikat. Jadi itu ikan-ikan nggak kemana-mana, ada di dalam jaring. Ya. Nah, waktu serangan fajar, banjir itu naik di atas jaring saya sekitar 1 jengkal. Nah, Bapak Ibu, saya mau cerita, saya mau bagi tips sedikit nih. Kalau mau pelihara ikan, pilih-pilih dulu deh. Kalau mau pelihara ikan gurame, ikan mas, ikan nila, waktu banjir, ya memang mereka akan keluar dari kolam. Tapi ya mereka paling cuma sekitar kolam itu aja dan mereka nggak kemana-mana. Kalau lele ini ikan kurang ajar ini, ya. Lele ini ikan kurang ajar. Waktu dia banjir, dia akan ikut kemanapun arus mengalir, ya. Dia akan ikut kemanapun arus mengalir. Dia ngalir kemana saja dan lele itu pasti ikut berangkat. Ya udah, hilang sudah. 2 tahun waktu banjir sudah kering, saya kuras dan memang akhirnya cuma disisain 1 ekor. Di situ saya stres, depresi. Kenapa? Saya sudah ada istri, saya anak waktu itu baru 1, ya. Tuhan ini bagaimana?
Tapi disitulah justru suara Tuhan audible, ngomong sama saya, "Aku mau kamu kembali melayani aku." Aduh, oke deh Tuhan. Jadi saya ada tawar-menawar nih, bargaining, saya ngomong sama Tuhan, saya bargaining sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan mau saya melayani Tuhan, melayani Engkau, saya ada 2 syarat. Saya ada 2 syarat. Pertama, saya mau ngomong dulu sama istri. Karena kalau istri bilang ya atau bilang tidak, itu 50% jawabannya dari Tuhan. Sudah pasti 50% itu dari Tuhan. Ya, tinggal sisanya itu keputusannya kita yang buat, ya. Dan yang kedua, waktu saya benar-benar ada di dalam ladang, di dalam benang Tuhan, saya mau Tuhan pelihara keluarga kecil saya. Karena itu yang saya takutkan. Waktu saya kemana-mana, waktu saya melayani Tuhan, waktu saya sibuk melayani Tuhan, saya ambil bagian melayani Tuhan, keluarga tidak terperhatikan, khususnya dari sisi ekonomi. Yang saya takutkan justru itu khususnya dari sisi ekonomi ya, bukan dari sisi yang lain. Ya udah, tiba saatnya saya tanya sama istri saya, "Hani," saya panggil istri saya Hani, ya. Istri saya tanya, "Tuhan mau aku melayani Tuhan full, bagaimana pendapat kamu?" Biasalah ya wanita kalau ditanya, dia biasa, sudah ada dalam keadaan yang nyaman, seorang wanita kalau dia sudah nyaman, dia akan sulit untuk keluar dari kenyamanannya, apalagi sekarang, ya. Karena saya bilang tadi, "Saya mau dipanggil dari melayani Tuhan, kamu suka?" "Enggak, saya nggak mau, saya nggak suka, saya melayani Tuhan itu saya nggak suka, jadi hamba Tuhan tuh saya nggak suka." Tapi justru itulah, karena memang dasarnya kita tidak tahu bagaimana ada di depan, istri saya pun akhirnya, ah, sulit untuk bisa menerima saya bisa melayani Tuhan waktu itu. Tapi waktu saya tanya, jawaban yang tidak saya kira-kira, saya cuman berharap dia akan jawab, "Ya aku nggak setuju." Tapi di luar dari pikiran, justru istri saya menjawab, "Aku dukung kamu." Bapak Ibu, teman-teman semua, ya. Saya bukannya seneng, saya malah takut. Saya cuman berpikir, "Jadi ini saya. Jadi saya melayani Tuhan." Kenapa? Karena istri saya sudah setuju. Ya sudah deh Tuhan, saya putuskan saya melayani Tuhan. Dan pertanyaan kedua, permohonan kedua dari saya kepada Tuhan itu selesai. Saya nggak pikirkan lagi. Tapi justru dari waktu saya responi panggilan Tuhan sampai detik ini, Tuhan jaga istri dan anak-anak. Tuhan pelihara istri dan anak-anak. Saya mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan luar biasa dalam kehidupan saya, ya. Tuhan sangat hebat dalam kehidupan saya. Saya yang memang, bergelimpangan, ya saya tidak bilang saya mungkin kalau berbicara dosa, ya adalah saya punya dosa. Tapi dosa mau kecil, mau besar tetaplah dosa. Mau dosa hitam, dosa putih tetaplah dosa. Saya hidup pernah bergelimpangan dosa. Tapi kalau Tuhan tegur saya, kasih kesempatan sama saya pernah bilang begini, kalau saya pergi melayani Tuhan, seringkali saya bilang sama Tuhan, "Kalau boleh Tuhan, saya dipanggil Tuhan, maksudnya saya mati ada bergaya sedikit deh." Paham ya? Rada keren dikit deh, ya. Saya ini joke kepada sharing kepada teman-teman. Kenapa? Karena saya tahu hidup saya itu ada di dalam tangan Tuhan. Nah, sore hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan ibu, bapak, teman-teman semua. Apakah kita punya, perjuangan yang sama? Karena kalau saya berbicara dari seorang anak hamba Tuhan ya. Banyak anak-anak hamba Tuhan kalau saya tanya, mereka suka nggak
Kalian kalian suka nggak melayani Tuhan? Ada banyak dari mereka juga nggak terima untuk bisa untuk ada di dalam pelayanan. Kadang ada yang dipaksa oleh orang tua, kadang dengan keadaan mereka harus terima pelayanan. Tapi kalau ditanya dari dasar hati mereka, "Kamu lebih suka bekerja apa melayani Tuhan?" "Saya lebih suka bekerja." Tapi saya bilang, kita ini anak-anak hamba Tuhan, ya. Kita ini anak-anak hamba Tuhan. Kita bukan berbicara panggilan lagi, tapi sejak di dalam kandungan ibu, kita sudah dipanggil, kita sudah diciptakan untuk melayani Tuhan. Jadi nggak bisa kemana-mana. Relakan saja hidupmu untuk melayani Tuhan. Berjuang aja habis-habisan. Nggak usah ngelihat masa lalu. Saya punya masa lalu, Bapak Ibu, teman-teman semua punya masa lalu. Siapa yang nggak punya masa lalu? Tapi seperti mobil atau motor, kaca spion, kenapa kok dibuat kecil daripada kaca depan yang besar? Tahu maksudnya? Supaya itu cuman sebagai, pengingat, "Oh iya, di belakang ada motor, di belakang ada mobil, di belakang ada bahaya." Kecil, hanya ngelihat sekejap saja. Begitu juga dengan masa lalu, ya. Nggak perlu kita ngelihat lama-lama ke belakang begitu, nggak usah, ya. Masa lalu sudahlah, yang kita jalani adalah masa kini dan masa depan. Nah, masalahnya orang selalu pergi ke paranormal, pergi kepada orang-orang pintar, menanyakan bagaimana masa depan. Saya cuma tahu sedikit tentang masa depan. Dari mana? Dari GPS. Kadang juga GPS juga, suka ngaco ya, karena kemarin saya nonton satu berita ada seorang ibu keluar di jalan tol di daerah Jawa Tengah Jawa Timur, dia ikutin GPS malah dia bukan nyampe ke tujuan, dia nyasar di hutan. Dia ikutin GPS. GPS juga bisa ngaco, ya. Tapi kalau GPS yang bener sampai sejauh mana sih? Oh iya, kita bisa ngelihat di map itu, di GPS itu. Oh kalau biru itu nggak macet, kalau merah, oh itu macet. Udah begitu aja, sebagai patron, sebagai pengingat. Tapi lebih dari itu, masa depan siapa yang tahu? Siapa yang tahu masa depan? Teman-teman tahu masa depan? Bapak Ibu tahu masa depan? "Oh saya akan buat ini, dan saya akan lakukan ini." Oh, tidak ada yang tahu masa depan. Masa depan rahasianya Tuhan. Yang kita jalani adalah hari ini. Makanya Tuhan bilang, kesusahan hari ini, cukuplah hari ini. Besok ada kesusahan yang lain. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan orang-orang yang tahu berharap sandar kepada Tuhan. Saya mau bawa kepada kita semua, kita baca di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Kalau tema yang saya bicarakan, yang saya sampaikan adalah, lu pikir lu oke gitu? Nah ini, kita berbicara ini sini. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Muda dalam hal ini bukan umur. Sekali lagi saya tekankan, muda dalam hal ini bukan umur, tapi pengetahuan dan pengenalan akan firman. Sampai saat ini saya pun belajar mengenai firman Tuhan. Setiap hari berbicara mengenai firman Tuhan itu adalah yang baru. Seringkali saya bilang sama jemaat, seringkali saya bilang sama teman-teman, "Hari ini kamu sudah baca firman Tuhan belum?" "Oh belum." "Oh sudah." Saya bilang, lebih baik kita baca satu ayat satu hari dan hidupi itu, daripada baca 5 pasal satu hari tapi tong kosong nyaring bunyi. Nggak ngaruh, ya.
Baca cuman sebagai sekedar formalitas. Tapi kalau ditanya, apakah harus baca firman Tuhan dari awal, dari Kejadian sampai Wahyu? Baca, baca. Firman Tuhan itu harus dibaca, ya. Karena firman Tuhan itu hidup. Semakin disebut firman Tuhan itu, diperkatakan, firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu tidak mati, bukan kayak kita baca koran, bukan seperti kita baca majalah, baca komik, sekali dua kali baca udah beres. Setiap firman yang dibaca itu hidup, Bapak Ibu teman-teman. Perkatakan itu, ya. Ada ribuan janji dalam Alkitab. Pilih satu buat Anda semua. Pilih satu. Apa sih janji Tuhan buat saya? Dan perkatakan itu setiap hari. Jangan pernah memandang rendah firman Tuhan. Bapak Ibu mungkin, ah, saya bisa baca firman Tuhan di gadget, ya, di handphone. Saya tidak anti gadget, enggak. Saya tidak anti sama handphone, enggak. Tapi saya buka wawasan seperti ini. Back to the Bible saja. Ada satu saat firman Tuhan akan diangkat. Satu saat kita rindu sekali baca firman Tuhan, ya. Buka Alkitab, buka Alkitab. Pas kita buka pagi-pagi saking rindunya kita baca Alkitab, ah, cuman kertas putih. Buka lagi, kertas putih. Buka lagi, kertas putih. Buka lagi, kertas putih. Kalau Bapak Ibu teman-teman pegang Alkitab saat ini, tolong buka Malayaki pasal terakhir, Malaki pasal terakhir. Di sebelahnya itu ada satu lembar kertas putih, betul? Ada nggak? Kalau nggak ada, kita komplain sama-sama ke Lai, ya. Itu jangan disobek, jangan dicoret-coret, ya. Biasa anak-anak muda suka tulis begini, nomor handphone, ya, terus pasang foto dia sama sama ceweknya, ya, terus dia tulis lagi I love you babe, muah, pakai begitu juga ya. Ada lagi jangan ditulis bawang bombay sekilo, cabai merah keriting dua on, bukan, biarkan dia tetap kosong, biarkan dia tetap putih, ya. Tahu nggak maksudnya apa? Satu lembar, saya tidak, kalau mungkin yang mendengar saat ini, ada juga hamba-hamba Tuhan, saya tidak berusaha untuk mengajarin, saya cuman untuk mengingatkan kembali, kembali, ya, bahwa satu lembar kertas kosong antara perjanjian lama dan perjanjian baru, itu mewakili 400 tahun Tuhan enggak berbicara sama manusia. Berpikir enggak, satu kali waktu kita buka Alkitab, kertas putih. Buka Alkitab lagi, cuman ada kertas putih. Kita cari di handphone, mungkin handphone ada, kan nggak mungkin hilang, ya. Pas kita buka aplikasi Alkitab online yang ada di handphone, blank. Karena satu kali waktu firman itu akan diangkat. Firman itu akan diangkat, dicabut. Kita akan cari dari ujung ke ujung bumi, nggak akan didapat. Jadi waktu ada kesempatan kita bisa baca firman Tuhan, baca seluas-luasnya. Saya cuman ajar kepada anak saya begini, anak saya usia 11 mau 12 tahun. David, nama anak saya David yang pertama. David, David mau pinter gak? Iya, papa mama cuman ajar terbatas. Tapi kalau kamu mau pintar, baca firman Tuhan setiap pagi. Puji Tuhan, dia dengar. Dalam segala keterbatasan kami sebagai orang tua, tapi dia mau mendengarkan. Dia akhirnya bangun, dia berdoa, dia baca firman Tuhan setiap pagi. Kenapa harus setiap pagi? Ya, saya tidak nyalahkan Bapak Ibu semua, teman-teman mau baca firman Tuhan pagi, siang, sore, malam. Silahkan. Silahkan baca firman Tuhan mau kapan aja silahkan. Itu tidak dibatasi. Tapi ada firman Tuhan, lebih baik baca firman itu pagi-pagi. Kenapa? Karena siang dan malam renungkanlah firman Tuhan. Jadi jatah kita untuk merenungkan firman
itu siang dan malam. Tuhan tahu kelemahan kita. Kalau siang habis makan siang baca firman, bisa. Dong sementara kita habis makan siang ataupun kita sibuk baca firman Tuhan, yang ada pasti ngantuk. Ya, untuk baca firman Tuhan, pikiran kita terbelah. Pekerjaan, pelayanan, anak, keluarga, mau baca firman Tuhan lagi, sulit. Malam, pulang di rumah, sebentar lagi, mau istirahat dulu. Bablas pagi. Paksakan baca firman Tuhan pagi-pagi. Ya, paksakan baca firman Tuhan pagi-pagi supaya jatah kita bisa merenungkan firman itu siang dan malam. Firman Tuhan itu hidup. Ya, harus belajar firman. Jadilah teladan bagi setiap orang percaya dalam perkataanmu. Ya, perkataan saya cuman mau bilang begini. Ada banyak hal-hal sederhana. Saya akan sampaikan firman Tuhan versi yang sederhana sekali, yang mungkin juga ada banyak orang yang sudah melupakan hal-hal sederhana. Simple thing, ya, simple thing. Untuk bisa berdoa, baca firman, merenungkan, bersekutu, berbicara yang baik, tutur kata, tingkah laku, berpenampilan. Itu sudah dibahas di atas tadi, 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Tapi sore hari ini menjelang malam, saya mau bawa nih Bapak Ibu semua, bagaimana kita bisa taruh hormat. Jangan sampai Tuhan akhirnya bertanya begini, kalau kita tidak hormat sama Tuhan, ya, kalau kita tidak hormat sama Tuhan, Tuhan ngomong begini, "Lu pikir lo oke?" Ya, mungkin aja. Mungkin aja, tapi kita mungkin, banyak yang nggak mendengar. Saya cuman bisa mengimajinasikan, mengilustrasikan, jangan sampai waktu kita belagu, kita nggak mau baca firman, kita tidak mau berdoa, kita tidak mau jalankan, kita tidak mau terapkan etika. Karena di satu Timotius 4 yang ke-12 ini, itu berbicara etika Bapak Ibu, teman-teman. Kalau berbicara keluar dari kata-kata, dari mulut ini ya, saya diajar sama orang tua saya dulu, saya diajar sama keluarga saya, diajar sama guru saya di sekolah. Ada 3 hal yang tidak boleh kita lupa. Mungkin untuk orang-orang tua masih hafal tahu kata-kata ini apa. Pertama, tolong. Kedua, maaf. Yang ketiga, terima kasih. 3 hal ini coba, ada nggak di kalangan anak-anak muda sekarang? Bukannya makin bertumbuh, tapi berkurang. Sedikit anak-anak muda yang menjalankan hal ini. Mereka minta tolong, enggak. Kadangkala anak-anak muda justru ngomong sama orang tua ataupun sama teman sejawat mereka, "Woi, ambilin dulu itu, ambilin." Setelah diambilin barangnya, diterima, "Oh ya udah, sana." Enggak ada, enggak ada terima kasihnya, enggak ada. Pernah nggak kejadian seperti itu? Pernah nggak kejadian seperti itu? Waduh, bukan pernah lagi, itu sering, sering terjadi, ya. Banyak kali itu terjadi. Apalagi kalau berbicara mengenai tutur kata, tingkah laku. Saya memang, eee, bukan lahir sebagai orang, Jawa, tapi kita kenal sama-sama orang Jawa itu, ya saya tidak bilang orang yang lain, daerah lain, kebudayaan lain tidak beretika, tidak, tapi karena memang saya ada di tanah Jawa, saya jadi banyak belajar adat istiadat Jawa. Jadi, mereka tuh suka ajar yang sederhana, yang kecil seperti ini. Waktu kita mau melintas di depan orang, kita mau lewat di depan orang, ini kecil ya, ya. Waktu kita mau melintas, melewat di depan orang, kita diajar untuk menunduk sedikit.
lalu maaf, permisi, lewat di depan orang. Coba lihat anak-anak muda zaman sekarang ya, anak-anak zaman now, kalau saya zamanku now, ya. Mau lewat di depan orang, lewat aja, lewat begitu aja. Saya kalau lihat anak-anak muda lewat di depan saya nggak seperti itu, sepertinya saya mau mau apa ya, saya mau tarik, saya mau jitak gitu. Tahu sopan dong, lewat depan orang tua, tahu tahu sopan dong, tahu lewat depan opa oma. Tapi bagi mereka bagi anak-anak muda itu dianggap biasa sekarang. Bapak Ibu teman-teman tahu nggak yang dianggap kurang ajar oleh anak-anak muda zaman sekarang? Tahu nggak? Ya, yang dianggap kurang ajar adalah meninggalkan grup WhatsApp tiba-tiba tanpa pemberitahuan, left grup tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Itu dibilang kurang ajar. Ya, saya cuman elus-elus dada. Ya ampun. Ini memang dunia maya, sosial media ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan hidup anak-anak muda. Ya, berbicara mengenai internet, berbicara mengenai dunia maya, satu anak saya bisa ngelihat di dalam gereja dia meronta-ronta, dia maki-maki orang tuanya, dia nangis, dia jungkir balik di depan kita jemaat. Hanya untuk apa? Mau minta handphone buat main game. Saya nggak anti sekali lagi saya bilang, saya tidak anti dengan handphone, saya tidak anti dengan game, saya suka nonton, ya, di dalam handphone tuh saya suka nonton. Tapi ada saatnya, ada waktunya, dan itulah yang memang saya keras. Saya keras terhadap anak, tapi saya tidak bisa keras kepada orang lain. Saya cuma bisa menghimbau kepada orang lain, kepada sesama orang tua, kepada bapak ibu, kepada teman-teman, cobalah ya, atasi perkembangan dunia maya ini dengan sebijaksana mungkin. Jangan sampai karena dunia maya kita terjeblos ke dalam dosa, ya. Berbicara lagi mengenai etika, ya. Berpenampilan yang sopan, berpenampilan ya. Saya berbicara ini, mengenai, kalau kita pergi ke gereja, kita pergi ke kantor, bukan bukan kita pergi ke pesta ya. Saya berbicara dalam tahap-tahap yang wajar, ke gereja, ke kantor, ataupun memang, pergi untuk mendatangi orang yang kedukaan, ya. Satu kali waktu saya pergi pelayanan pagi-pagi, saya lewat di daerah Kelapa Gading dan saat itu jam 10 pagi, bubaran gereja nih. Saya kaget ya, tapi sebelum itu saya mau sampaikan, mungkin Bapak Ibu mikir, kenapa kok banyak gereja di Jakarta ya khususnya ya, banyak bikin jam 8, jam 9 atau jam 10 pagi. Paham nggak maksudnya? Karena sedikit banyak mungkin dari pihak gereja tidak memikirkan ini, tapi ada kalanya, gue pengen datang lah jam 8 supaya waktu selesai jam 10 gue bisa langsung nih ke mall, ya. Nah, waktu mereka menyesuaikan diri, waktu mereka mau berangkat ke mall itu, keluar dari gereja, saya kaget, ya. Ada wanita dia pakai tank top, pakai rok mini, ya. Ada pria pakai, pakai sendal sendal biasa ke gereja, pakai kaos. Saya masih bisa terima lah kondisi seperti itu, saya masih bisa terima. Tapi waktu kita kembali lagi kepada orang tua dan kita menghormati, menghargai mereka, Bapak Ibu, teman-teman juga pasti akan berpikir seperti ini. Andaikan, andaikan saya hidup tidak senonoh, tidak sopan, dan itu diperlihatkan kepada orang lain, bagaimana rasanya orang lain? Saya diajar juga sama ibu saya begini,
Kalau kamu punya barang yang bagus, bukan baru ya, puji Tuhan baru. Tapi kalaupun ini saya bilang bagus. Kalau kamu punya barang yang bagus, ya, baju bagus, celana yang bagus, yang baik, sepatu yang baik, yang rapih, ya, pakai pertama kali itu ke gereja. Barang-barangmu akan awet, dan itu terbukti sama saya. Setiap kali saya punya barang baru ataupun bagus, saya selalu mempertimbangkan itu untuk bawa ke dalam rumah Tuhan. Dan barang-barang saya awet. Teman-teman saya bilang, "Kasem, lu baju hampir setiap bulan pakai itu, tapi nggak rusak-rusak ya." Itu puji Tuhan lah, ya. Bukannya ya, puji Tuhan juga saya masih sanggup lah beli baju, masih bisa. Tapi ya, saya cuman mau membuktikan dalam hal ini, waktu kita memberi kepada Tuhan yang terbaik, Tuhan pasti akan mempertimbangkan itu semuanya, ya. Jadi waktu kita datang ke rumah Tuhan, berpenampilan ya yang sopan, berpenampilanlah yang baik. Ke kantor, kita pakai tank top, kita pakai rok mini, dihadang sama security, tidak boleh masuk. Kalau ke gereja mungkin masih ada toleransi kali ya. Kenapa? Karena memang dia tadi itu, jemaat tadi keluar dari gereja, tidak dihalangi oleh security, tidak dihalangi oleh pengurus-pengurus gereja. Ya, bagaimana kita bisa menghormati Tuhan dengan lebih lagi? Kita masuk lagi ke poin yang kedua, ya. Tadi, hormati Tuhan dengan hal yang sederhana, ya, supaya Tuhan bicara oke sama kita. Lakukan hal sederhana, ya, lakukan doa, baca firman Tuhan dan renungkan setiap hari, bersekutu yang sehat, ya, punya etika yang baik. Yang kedua, hormat kepada Tuhan. Ibrani 12 ayat yang ke-28, ya. Datang kepada Tuhan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, ya. Dengan hormat dan takut. Ini di luar dari etika ya. Saya berbicara yang sekarang poin kedua, di luar dari etika. Di luar dari tutur kata, tingkah laku, berpenampilan yang sopan, itu, masalah-masalah teknis yang poin nomor satu itu. Nah, sekarang lebih mendalam lagi, kalau kita bahas di dalam Keluaran pasal yang ke-20 sampai ayat yang ke-8, di situ ada empat poin vertikal yang kita harus berurusan dengan Tuhan. Keluaran 20 ayat yang ketiga sampai 8. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sudah jelas, ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan sujud menyembah kepadanya, ya. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dan ada 6 urusan horizontal, ya. Dalam Keluaran pasal 20 ayat yang 12 sampai 17, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini lebih dalam lagi ya, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, jangan mengingini apa yang dipunyai sesamamu. Apapun, ya, waktu kita menghormati Tuhan dan kita menjalani urusan yang sesama kita, percaya Tuhan akan, apa ya, kalau boleh saya bilang, kalau Tuhan di sorga nih, saya kembali lagi mengimajinasikan, kalau Tuhan di sorga dia pakai topi, dia angkat topi sama kita. Ini masih relevan loh. 10 hukum Taurat ini, 10 firman ini, ke-10 firman, masih relevan dengan kehidupan zaman kini. Oke lah kalau bicara mengenai jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat patung, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu sudah nancep
di otak kita, di pikiran kita. Tapi kalau saya harus kembali lagi berbicara mengenai sesama, hormatilah ayahmu, jangan ya ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, jangan mengini apapun. Ya. Di dunia ini yang tidak ada pengadilannya itu apa? Yang tidak ada pengadilannya ya, yang tidak ada pengadilannya. Kalau membunuh, kalau berzina ada pengadilannya enggak? Ada, ya. Makanya ada bagian PPA, perlindungan perempuan dan anak, itu berbicara masalah hukum. Jangan mencuri, ada nggak hukumnya? Ada nggak pengadilannya? Ada. Jangan mengucap saksi dusta, ya. Itu ada nggak kalau berbohong, menipu? Ada, apalagi itu. Jangan mengingini apapun, ada. Apalagi jangan membunuh, itu sudah pasti ada hukumnya, ada pengadilannya. Yang tidak ada pengadilannya apa? Kalau misalnya di Indonesia ini ataupun di muka bumi ini, barang siapa seorang anak melawan orang tua akan dihukum pidana penjara 1 tahun. Ini anak-anak zaman sekarang nggak ada yang ada di rumah, masuk penjara semua. Iya, tapi Tuhan baik, ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Seringkali kita tidak hormat sama orang tua. Anak-anak muda, Kasemi cuma ingatkan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Pertanyaannya, kalau saya ini orang tua, siapa orang tua saya, Sam? Dalam Ibrani 13 ayat 17 berkata begini, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Siapa yang jadi orang tua kita? Pemimpin-pemimpin kita, kakak rohani kita. Saya punya bapak fisik, secara fisiknya saya punya bapak, papa. Tapi saya juga punya orang tua rohani, saya punya bapak rohani. Ya, dan dia tinggal jauh. Itu dia bapak rohani saya. Ya. Tunduklah kepada mereka. Karena mereka lah yang akan mengarahkan lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Kalau mungkin kita berbicara kepada orang tua jasmani, suka terbatas, ada kalanya memang waktu kita bisa berbicara lebih intens baru kita bisa terbuka. Tapi kalau sama orang tua rohani yang memang notabene-nya kita kita dekat sama dia, kita sepertinya bisa bisa diperhatikan hal-hal yang sensitif, kita bisa lebih terbuka sama mereka. Jadi orang-orang tua, siapa orang tua rohanimu? Gembalamu. Pemimpin rohani, ibu gembala, teman-teman, kakak-kakak rohani. Itulah orang-orang tuamu. Itulah pemimpin-pemimpinmu. Hargailah dan hormati mereka. Waktu kita semua ngelawan mereka, nggak ada ruginya mereka. Yang rugi siapa? Kita sendiri yang rugi. Kalau saya boleh kasih sedikit ilustrasi, Bapak Ibu teman-teman bisa angkat tangan, ya. Nih, ini tangan kita. Hadapkan kita telapak ke muka kita, lalu kita lihat dan kita bicara begini sama tangan kita. Hai, tobatlah, lalu tepuk jidat. Bertobat, ya. Karena waktu kita tidak taat, kita melawan orang tua, baik orang tua jasmani ataupun orang tua rohani, nggak ada untungnya. Mereka lakukan firman, kita tidak lakukan firman. Jadi pada akhirnya jadilah berkat dan jadilah terang, supaya kita dilihat oke sama Tuhan. Ya. Jangan dilihat oke, cuma sekedar sebagai seorang manusia dilihat oleh sesama manusia. Oh dia oke banget. Tapi kalau Tuhan bilang enggak oke, mau bilang apa?
Bukan semua orang yang memanggil nama Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan sorga, enggak. Tapi orang-orang yang menjalankan kebenaran firman Tuhan itu yang masuk dalam kerajaan sorga. Jadi sekali lagi, izinkan saya membaca di akhir dari sharing kita pada saat sore hari ini, 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Perkuatlah kita di dalam etika-etika tersebut. Perkuatlah kita untuk lebih mencintai dan mengasihi Tuhan. Jadi berkat, jadi terang. Puji Tuhan, demikianlah sharing kesaksian hidup dan firman Tuhan singkat. Saya kembalikan kepada Pastor Cornelius. Tuhan berkati. Suaranya, Pastor. Puji Tuhan, haleluya. Kita telah diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan, hambanya Pastor Samuel Repi, dan juga kesaksian yang luar biasa bagaimana Tuhan memanggil hambanya ini menjadi alat di tangannya. Dan sampai sekarang ini hambanya juga giat di dalam melayani pekerjaan Tuhan, khususnya untuk menjadi berkat bagi anak-anak muda. Jadi topik yang dibicarakan temanya itu lo pikir lo oke gitu, seperti itu ya. Ternyata ya banyak orang menganggap dirinya sudah oke. Ya, di sini bukan oke ya menurut dirinya sendiri. Ternyata oke di sini adalah oke menurut pandangan Tuhan. Kalau kita belum bisa melakukan kehendak Tuhan, kalau kita belum bisa menjadi saksi Tuhan, kalau kita belum bisa menjadi terang dan garam di mana kita berada, itu belum oke. Seperti itu ya. Oke kita kalau kita itu melakukan kehendak Tuhan, seperti itu. Tadi hambanya saksikan ya, sebelum melayani Tuhan, sebelum sungguh-sungguh kan pernah itu. Tadi ceritakan masuk hotel Prodeo gitu ya. Ya, Itu kasus apa itu hambanya? Maaf ini. saya waktu itu bekerja Hah? di suatu perusahaan. Jadi ada 2 perusahaan dan memang karena saya mengutamakan mamon, mengutamakan uang, Oh, ya. Jadi saya lakukan penggelapan. oh Dan karena kasus memang itu ya. dan justru bukan, kalau saya sendiri sih nggak masalah. Nah, masalahnya orang-orang di kantor itu semua tahu bahwa saya ini adalah anak hamba Tuhan, anak pendeta, dan dikejar sampai ke sinode. Dan itu ya memang saya harus eh, berhadapan. Nah, berhadapan sama sinode. Tapi disitulah justru orang tua saya, papa saya, dan saya bilang begini, dosa anak, dosa anak. Dosa orang tua ya dosa orang tua. Jadi tetap saya harus mempertanggungjawabkan hal itu. Saya Ya, bayar oh. dan saya tanggung jawab. Gitu, Ya, Pak. ya. Baik, puji Tuhan ya, melalui liku-liku kehidupan ternyata rencana Tuhan itu luar biasa buat hambanya ya. Yang tadinya Amin. tidak ada keinginan sama sekali untuk melayani Tuhan, kalau disuruh milih gitu ya, untuk jadi hamba Tuhan ya, sangat tidak mau, kan seperti itu ya. Karena Betul, Pak. memang ya hambanya ini benar-benar ya mau hidup menurut keinginannya sendiri, kehendaknya sendiri gitu. Dan kecintaannya akan mamon itu, akan uang itu ya, sehingga menyeret juga hambanya ini masuk ya di dalam penjara seperti itu. Tetapi itu semua adalah hal-hal proses seperti itu harus dilalui. Dan pada akhirnya memang ya Tuhan itu mengasihi hambanya dan memilih hambanya ini Pastor Samuel Repi, dan pada akhirnya meresponi panggilannya sebagai hamba Tuhan seperti itu ya. Dan di sini sudah ada hambanya Pastor Yosua Muhammad Yasin. Mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan ke hambanya Pastor Samuel Repi, atau ada sesuatu yang mau ditambahkan atau seperti apa? Silakan. Halo, nggak usah tanya macam-macam lah, Pak. Silakan. Luar biasa. Nah, kita masuk lagi yuk. Hah? Ya. Hah? Seperti yuk.
Masuk hotel Prodium, ditawarin masuk hotel Prodium lagi nih. Kalau Bersaksi di situ, sekarang Pak, ya. ya Prodium mungkin bukan karena hal itu ya, mungkin karena kebenaran Oke, itu baru baru yang mulia luar ya. biasa Seperti itu ya. membangkitkan semangat ya, Ya, maju ya. terus dalam Tuhan ya, Amin, Pak. jangan pernah Amin. mundur. Ya, Motivasi yang luar biasa, mengabarkan kabar kebenaran, kabar sukacita ya. Saya selalu hambanya ya. Ini saya lagi ada di Jakarta nih, nah, lagi makan-makan. Oke, Tuhan berkati ya. iya, Oke, Pak. tuh Tuhan Sam ya. memberkati. Salam. Ya, Ya Sam. kelihatannya di tempat rame ini. Ya, salam. Tuhan berkati. Ya, salam Yuk. puji Tuhan. Ya. Ini tentang mamon tadi ya yang dibicarakan itu. Ingat tentang mamon itu ya. Ya, ini kadang memang Tuhan itu ya ingatkan setiap kita ya untuk kita ya tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Dan Tuhan katakan manusia tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, yaitu kepada Allah atau kepada mamon. Tuhan nggak katakan kepada setan, ternyata kepada Iya. mamon gitu ya. Nggak langsung katakan kepada setan ya. Karena mamon ini ya percintaan akan kekayaan dunia ini itu orang itu bisa ya dipakai sebagai alat di tangan setan kan begitu ya. Orang bisa Yang kesetanan yang gitu ya. bisa menyaingi kebesaran Tuhan cuman mamon, cuman uang. Mamon ya. Makanya Tuhan Betul, nggak Pak. katakan setan gitu ya. Tuhan katakan mamon gitu ya. Ya, oleh karena memburu kekayaan dunia, oleh karena mamon ini ya orang bisa kesetanan kan begitu ya. Dan orang juga bisa tidak melihat kerajaan Allah. Seperti contohnya seorang pemuda yang kaya datang kepada Tuhan Yesus, moralitasnya sangat luar biasa. Ya kan? Dia Ya, katakan, apa yang harus kalau aku lakukan supaya aku memperoleh kehidupan kekal? Dan Tuhan katakan, ya, apa yang tertulis di dalam hukum Tuhan lakukan. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan semua sudah berzina, dilakukan. semua sudah dilakukan katanya. Semua sudah kulakukan dari sejak masa mudaku, tapi Tuhan katakan masih kurang satu. Jual hartamu, bagi kepada orang miskin, baru ikut aku. Maka kamu Dan akan itu memiliki perjuangan hidup harta yang yang di relevan sampai surga. sekarang, Pak. Dan itu perjuangan hidup yang memang masih Ya, mewarnai setiap orang sampai sekarang. sampai sekarang ya. Ya Betul. Pak ya. Jadi memang sekarang ini ya apa namanya kita perlu mewaspadai ya supaya kita ini ya apa tidak terjerat ya di dalam dosa mamon ini ya. Seperti itu Pak. Ini Pak Stefanus Sipati. Ini tentang etika tadi ya. Ya, karena tadi hambanya menyinggung kan orang Jawa itu ya kata ini ya. Tolong, maaf, terima kasih. Itu rasanya sekarang udah dilupakan seperti itu ya. Permisi gitu. Iya, Pak. Iya, ya. Ini jadi ini Pak Stefanus ini. Lalu di sini ini bicara masalah karakter semua ini. Ya itu menjadi teladan kan. Itu baru oke gitu kan kalau kita melakukan hal itu. Tapi kalau itu nggak kita lakukan ya lo pikir lo oke. Ini oke menurut Anda tapi bukan oke menurut Tuhan kan begitu ya. Benar, Jadi Pak. seperti itu. Ini kelemah lembutan, pengendalian diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu. Jadi ini buah roh maksudnya ya. Itu Hmm. karakter kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti itu. Ya, Ya, itu dia bilang tidak ada hak. terus ini ada komen dari siapa ini? Jerat terbesar di dunia ini mamon. Mamon akan menuntun ke berbagai dosa lain. Ya ini saudara Dave ya memberikan komentar seperti itu. Baik Mamon ini ini jadi sepertinya momok ya. Masih sepertinya jadi momok momok ya, menakutkan ya, Pak, ya. sesuatu yang menakutkan begitu ya. Di sisi lain memang kita kan membutuhkan itu ya. Benar, Pak. Ya kan di sisi lain membutuhkan, tapi harta, kekayaan dunia itu kan bukan segalanya, tapi sarana kan. Betul, Pak. Selama kita ada dalam dunia ini ya, tapi itu bukan segala-galanya. Yang segala-galanya kan Tuhan. Seperti Benar. itu hambanya ya. Iya iya Ya. iya. Waktu kita berserah penuh sama Tuhan, ya sudah lakukan bagian kita. Tuhan akan lakukan bagiannya. Mungkin bagian kita cuma kecil, ya sudah lakukan saja. Amin Nggak amin. ada Ya yang lain. Saya cuman berbagi sedikit nih sama teman-teman yang memang ada di tim tim saya. Mereka all ya. out. Saya nggak pernah berpikir mereka ada di dalam kegerakan ini. Tapi justru mereka, gue mau berbuat sesuatu deh. Kecil mereka.
cuman ngerekam, cuman ngedit. Tapi justru dari mereka lah banyak orang-orang diberkati. Saya Iya, bilang, iya. nggak usah mikir duit, nggak usah lo mikirin follower, lo nggak usah mikirin subscriber, lo nggak usah mikirin di view berapa orang, terserah. Yang Yang penting penting lakukan layani bagian Tuhan kita saja. ya dan Yang menjadi penting berkat ya. layani Tuhan, itu aja. Amin, amin. Itu yang terutama memang sih kita melakukan itu untuk Tuhan kan. Kita nanti Karena tuh kalau Tuhan yang sorry Pak, memperhitungkan itu semua. Ya. kalau kalau itu mempengaruhi loh. Angka itu mempengaruhi. Waktu kita buka Instagram, waktu kita buka Mm-mm. YouTube, subscribe tiba-tiba kok turun satu ya. Padahal cuman hilang satu. Ah, Itu berpengaruh. Tapi waktu Instagram naik tiba-tiba oh jadi gitu. 300, Ah, nambah 300 orang. Wih, berarti gua ah, ah. ini naik. Ceritanya bisa. Iya, Angka iya, itu iya. luar biasa gitu. Oh iya, iya. Memang bisa juga sih. Kadang orang seperti itu ya. Kehilangan sukacita itu seperti itu. Iya, Pak. Iya, iya. Ada lagi nih. Ini Dev ya. Oh, yang tadi pertama ini ya, jerat mamon tadi ya. Lalu ini lanjutannya ini. Karena pernah ada teman yang punya kekayaan dan berkata, percuma saya banyak duit tapi nggak dipakai buat puasin diri, terutama soal wanita. Ya ini kan dia pikir dia oke, lo pikir lo oke kalau sudah punya kekayaan, bisa bertindak melakukan segala sesuatu termasuk memuaskan diri dengan wanita. Ya lo pikir lo oke gitu. Sebenarnya tidak oke. Kan begitu ya. Justru itu jerat untuk membawa kepada kematian kekal, kan begitu. Ini Oke berbicara kita, berbicara mengenai ya, wanita berarti berbicara dia dia ini Dev ini laki-laki dong. iya, Ya. iya, Satu hal yang memang saya mau titip pesan buat Dev begini. Wanita tidak tergantung dengan kekayaan, tapi wanita itu satu aja kecil. Dia bisa melihat seorang pria bisa ambil keputusan. Lebih baik seorang pria mengambil keputusan yang salah daripada dia tidak mengambil keputusan sama sekali. Ya Dev ya. Oke. itu ya. Dan itu ciri seorang pemimpin juga ya, berani mengambil keputusan ya. Yes, Pak. Iya, Pak. Dan saya lihat ini hambanya juga luar biasa gitu ya. Diberikan pasangan hidup yang luar biasa juga. Ini Oh iya. diberikan Iya, Pak. ya mendukung dalam melayani pekerjaan Tuhan ya, yang tadinya dikonsultasikan dengan istrinya ya. Hambanya ini Amin. sebelum menyerahkan sepenuhnya untuk melayani, ternyata ya memang pasangan hidup dari hambanya ini bilang oke, dan itu sudah keputusan 50% gitu ya. Seperti itu ya. Artinya Tuhan ACC juga gitu ya. Kalau istri Iya, sudah Pak. oke, berarti udah 50% itu. Selanjutnya terserah kita, respon Ya, kita kan begitu ya. Seperti itu. benar, Pak. Ya, baik, baik. Kita akan akhiri program kita pada sore hari ini, dan sebelum mengakhiri program ini, saya minta hambanya untuk menutup kita di dalam doa. Baik, terima kasih buat kesempatannya bisa berbagi, Pak Cornelius. Tuhan Sama-sama, Pak. memberkati channel yang memang New Life in Christ Ministry bisa diberkati luar biasa. Ya, Amin. ada banyak jiwa justru. Kita kembali kepada jiwa-jiwa banyak dimenangkan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Mari kita Amin. tutup dalam doa. Terima kasih kepada Tuhan yang Ya, luar Yesus. biasa, Tuhan yang kami puja Amin. dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami Amin. datang kepadamu, kami percaya apa yang kami Yes, sudah Tuhan. bicarakan pada saat malam hari ini, Ya, Tuhan. itu sudah diikat di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Yesus. Kristus. Dan kami percaya langkah kami ke depan, kami akan melangkah bersama dengan Tuhan. Kami tidak akan takut lagi, karena Ya, kami Yesus. berjalan bersama dengan Tuhan. Kami taruh hormat, kami taruh kecintaan kami kepada Tuhan. Dan kami tahu waktu kami mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan di atas segala perkara, segala sesuatu itu ngikut. Amin. Bonus-bonus akan ngikut. Amin. Kehidupan kami akan diberkati dan itu pasti mengikuti langkah-langkah Haleluya. hidup orang percaya. Dan kami Amin. tahu keluarga kami diberkati, pekerjaan kami Yes. diberkati, pendidikan kami diberkati, Amin. pelayanan kami diberkati. Segala sesuatu itu kembali untuk Yes. hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus saja. Dan kami Ya, percaya Tuhan dimuliakan dan dibesarkan amin Tuhan padanya. Yesus. Angkatlah hati kita Ya kepada Tuhan. Tuhan. Kembalilah beraktivitas.
Kembalilah melayani, kembalilah bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Keluargamu akan diberkati Tuhan, Amin, amin. pekerjaanmu akan diberkati Tuhan, pelayananmu Haleluya. akan diberkati Tuhan. Waktu engkau Amin. mengandalkan Tuhan di atas segala perkara, segala sesuatu pasti beres, karena Tuhan Amin. yang terutama di dalamnya. Berkat yang daripada Allah Bapa, cinta yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta Haleluya. persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus, kiranya boleh menjadi bagian kita sekalian mulai saat malam hari ini, besok, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan menjemput kita semua masuk ke kerajaan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup dan akhiri channel kami pada saat malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Amin. memberkati. Haleluya.